warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nanggara Putra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Laporan laba rugi ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pengguna laporan keuangan menggunakan informasi laba rugi untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan dan memberikan gambaran mengenai arus kas di tahun berikutnya. Laba yang dihasilkan merefleksikan tingkat profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan, yang biasa dijadikan sebagai indikator tingkat profitabilitas antara lain yang pertama ada margin kotor, yang kedua ada laba operasi, yang ketiga adalah laba sebelum pajak, yang keempat adalah laba operasi berlanjut. Selanjutnya ada manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di tahun lalu, yang kedua sebagai acuan untuk memprediksi kinerja perusahaan di tahun yang akan datang. Yang ketiga, untuk menilai resiko pencapaian arus kas di tahun yang akan datang. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari laporan laba rugi. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marufanisa Mardatilah. Saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan yang menggambarkan peningkatan dan juga penurunan aktiva. Laporan perubahan modal memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan. Yang kedua, informasi kinerja perusahaan. Yang ketiga, informasi arus kas. Dalam pergerakan modal pemegang saham pada periode akuntansi terdapat 6 unsur, yaitu lanjut. Yang berikutnya, di dalam laporan perubahan modal terdapat 10 komponen, yaitu dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh data laporan perubahan modal sebagai berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai laporan neraca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istighfarian Kahdini, NIM CB 1811110427. Saya akan membahas tentang laporan neraca. Pengertian laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan dalam waktu titik tertentu atau tanggal tertentu. Laporan neraca juga memiliki laporan kegunaan utamanya, yaitu laporan laba rugi, laporan neraca, laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Laporan neraca juga memiliki 2 macam, yaitu vertical staffel dan horizontal control. Manfaat neraca adalah menyiapkan data finansial untuk menghitung tingkat pengembalian perusahaan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi struktur permodalan yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan neraca juga memiliki 3 komponen, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Aset terbagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aktiva yang dapat dicairkan dengan cepat, dan aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kewajiban adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam 1 tahun, dan kewajiban jangka panjang adalah yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ekuitas atau modal adalah elemen laporan neraca yang mencerminkan kepemilikan perusahaan. Cara menghitung laporan neraca adalah modal bersih sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Saya akan menjelaskan jurnal laporan neraca. Di sini ada jurnal Eva Salon per 31 Desember 2005. Ada aktiva lancar. Kasnya ini adalah 6.600.000. Piutangnya adalah 1.750.000.
Perlengkapannya adalah 5.500.000. Sewa dibayar di mukanya 900.000. Jumlah aktiva lancarnya 14.750. Aktiva tetapnya peralatannya 13 juta. Akumulasi penyusutan peralatannya 1.300.000. 13 juta dikurang 1.300.000. Jumlah aktiva tetapnya 11.700.000. Jumlah aktivanya 26.450.000. Kewajibannya di sini ada utang lancar. Utang usahanya ini 2.500.000. Utang gajinya 170.000. Jumlah utang lancarnya 2.670.000. Modal pemiliknya ini 23.780.000. Di sini ada jumlah kewajiban dan modalnya 26.450. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas atau bisa disebut cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Ada 3 elemen dalam laporan arus kas, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi. Contoh dari aktivitas operasi adalah pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Laporan kas dari aktivitas operasi terdiri dari kegiatan atau operasi utama pada sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Selanjutnya yang kedua ada aktivitas investasi. Merupakan laporan keuangan yang berkaitan dengan pemerolehan penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aktiva permanen. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan, yaitu laporan keuangan arus kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, pinjaman dana, dan pengembalian uang oleh pemilik. Laporan arus kas juga mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, informasi dalam laporan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Selanjutnya yang kedua, dari informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya, yaitu seperti membayar gaji karyawan. Selanjutnya yang ketiga ada dengan adanya data mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Kemudian ada 2 jenis dalam laporan arus kas. Yang pertama itu ada cash inflow. Cash inflow ialah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan atau penerimaan kas. Dalam cash inflow terdiri dari yang pertama ada hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Yang kedua ada penagihan utang dari penjualan kredit. Yang ketiga ada penjualan aktiva tetap yang ada. Yang keempat ada penerimaan suatu investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. Yang kelima ada peminjaman atau piutang dari pihak lain. Yang terakhir ada penerimaan sewa dan pendapatan lain. Yang kedua ada cash outflow. Cash outflow adalah arus kas yang terjadi dari suatu kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Cash outflow terdiri dari yang pertama ada pengeluaran suatu biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Yang kedua ada pembelian aktiva tetap. Yang ketiga ada pembayaran hutang-hutang dari perusahaan. Yang keempat ada pembayaran kembali investasi dari pemilik suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada pembayaran pada sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Berikut ini saya cantumkan contoh dari arus kas perusahaan dagang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.